Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sudah pada on ya? Oke, kita mulai dulu ya. Untuk yang belum mematikan mic-nya, mohon dimatikan dulu untuk mengurangi suara-suara. Terima kasih. Baik, diskusi daring melalui Google Meet yang diselenggarakan oleh Banyumas Express dan Kebumen Express akan segera kita mulai hari ini dengan tema aktivitas santri di masa pandemi, Jumat 13 November 2020. Kali ini kami menghadirkan dua narasumber, yakni Bapak Pembina Gugus Tugas COVID-19 Pesantren Mahasiswa An-Najah. Yang kedua ada Bapak Latif Hamdillah, pengurus Gugus COVID-19 Pesantren Mahasiswa An-Najah. Kita ketahui bersama bahwa pandemi masih saja berlangsung ya, dan menyisakan banyak sekali persoalan di masyarakat di berbagai bidang, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Tapi kondisi ini juga mendorong sejumlah orang maupun lembaga untuk tetap berkreativitas, bahkan lebih produktif, agar kehidupannya lebih berkualitas, terutama di bidang kesehatan. Salah satunya juga di pesantren mahasiswa An-Najah. Lalu bagaimana aktivitas santri di masa pandemi ini? Kita akan melakukan diskusi bersama beliau yang menjadi narasumber. Oke, dimulai saja. Pertama, monggo saya persilahkan Bapak Alfian Ihsan sebagai pembina gugus tugas COVID-19 Pesantren Mahasiswa An-Najah untuk menyampaikan beberapa kata. Monggo. Sebentar, banyak noise. Assalamualaikum. Suaranya jelas nggak? Atau ada gema? Menggema, Pak. Menggema. Ada gemanya, Pak. Menggema. Kenapa ya? Nah. Halo. Nah. Sudah jelas belum? Jelas, cuma masih ada gema. Matikan perangkat lain. Ini perangkat lain sudah saya jauhkan semua loh ini. Iya, Pak. Sudah, Pak. Enggak. Noise-nya di mana ya? Sebentar. Assalamualaikum. Maaf bagi peserta lain yang mic-nya masih hidup, bisa minta tolong dimatikan ya. Halo. Ye, monggo. Kayaknya sekarang udah nggak ada gemanya ya? Sampun, Pak. Monggo. Oke. Sudah clear. Oke. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagi teman-teman yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat datang di acara diskusi ini. Saya Alfian Ihsan, pembina teman-teman untuk, kalau istilahnya kalau di masyarakat kan kita dengar ada yang namanya Jogo Tonggo kan gitu.
itu yang dicetuskan oleh Bapak Gubernur kita Ganjar Pranowo dan Joko Tonggo. Kalau di kalangan pesantren sendiri ada yang namanya Joko Santri. Nah, Joko Santri ini sifatnya adalah kita sebagai garda terdepan untuk penanganan dan pencegahan. Lebih fokusnya sih pada pencegahan karena kita pasti tidak mau kan sampai ada beberapa teman-teman yang tiba-tiba terpapar seperti itu. Maka kalau untuk kita fokus dulu pada sejarahnya. Jadi kalau di pesantren Majwa Najah ini dulu pada awalnya saat awal-awal masa pandemi itu, karena waktu itu anak-anak masih dalam masa libur semester, lalu sebagian besar dari teman-teman ini pulang kan gitu. Jadi sebenarnya kita membentuk Satgas COVID ini dulunya fokus pada tetangga sekitar kan gitu. Jadi karena jumlah santri di pesantren waktu itu pada bulan April kalau nggak salah sebelum Ramadan itu ya hanya sekitar 10 atau 15 kan gitu. Jadi kita lebih fokus pada menolong tetangga atau warga sekitar pesantren ini yang terdampak secara ekonomi. Jadi dulu itu awalnya kita fokusnya malah melihat bahwa ketika pandemi baru saja merebak, lalu yang kita lihat adalah bahwa banyak sekali tetangga-tetangga pesantren ini yang secara ekonomi terdampak, lalu khususnya mereka yang bekerja di sektor informal gitu kan, tiba-tiba pendapatannya mengurang atau bahkan ada beberapa teman-teman khususnya yang contohnya seperti tukang bangunan gitu, lalu mereka sama sekali tidak ada pekerjaan gitu. Nah, kami pertama fokusnya menggalang itu dulu. Kita menggalang donasi untuk warga sekitar pesantren yang terdampak secara ekonomi. Karena pada waktu itu kami berpikir bahwa pesantren ini agar tidak hanya memberikan kemanfaatan secara pengetahuan keagamaan terhadap masyarakat sekitar, tapi juga memberikan dampak secara kemaslahatan kan gitu. Lalu alhamdulillah dari penggalangan donasi ini kita bisa mengumpulkan sekitar ada 10 juta yang kita bagikan menjadi paket sembako kepada kurang lebih 100 warga sekitar pesantren yang terdampak ekonomi itu. Gitu. Nah, baru setelah Idul Fitri itu ada beberapa teman-teman yang kembali ke pesantren. Nah, itu baru kita fokusnya ke internal kan gitu. Fokus ke internal bahwa jangan sampai teman-teman yang dari rumah ini bagaimana kita melakukan screening secara ketat kan gitu. Agar ketika kembali ke pesantren tidak membawa virus bahasanya begitu. Maka kemudian kita berkoordinasi dengan pihak kesehatan seperti Puskesmas Batu Raden misalnya gitu yang membantu kami untuk menyelenggarakan screening secara ketat terkait pengembalian santri ke pesantren untuk tetap melanjutkan pembelajaran kan seperti itu. Nah, pada perjalanannya bahwa ada yang kita sebut adaptasi kan gitu, proses adaptasi new normal atau pelaksanaan kebiasaan baru yang artinya bahwa ketika proses pembelajaran ini khususnya kalau di pesantren Majwa Najah ini kan sebagian besar ustadznya adalah berasal dari luar, yaitu dari dosen-dosen IAIN yang notabene mereka sudah punya tempat tinggal sendiri kan gitu. Jadi kalau pada sebelumnya ustadz-ustadz ini datang ke pesantren untuk memberikan pelajaran kan seperti itu, maka pada kebiasaan baru ini kita juga terapkan ngaji online kan gitu. Selain ngaji kepada Kiai Rokib yang tentu dilakukan secara offline karena masih dalam satu lingkup pesantren kan gitu. Tapi kalau untuk ustadz-ustadz yang berada di luar, maka pengajian dilakukan secara online juga melewat Google Meet atau ya seringnya aplikasi Google Meet kan itu karena yang lebih mudah dan lebih ringan seperti itu. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Nanti secara teknis dan detailnya bagaimana akan disampaikan oleh kawan Latif yang notabene juga salah seorang mahasiswa kedokteran Unsud semester akhir yang akan secara lebih detail dan lebih rinci berbicara tentang penanganan
dan penanganan pencegahan COVID-19 ini di wilayah pesantren Mahasiswa Najah. Terima kasih Mbak Indri. Ya, atur nuhun Bapak Alfian Ihsan. Penjelasan singkat tapi menggambarkan ya yang sudah dilakukan oleh Najah selama ini di pandemi. Oke, untuk selanjutnya narasumber selanjutnya agar lebih mengulik mendalam lagi dan narasumber yang kedua yaitu Bapak Latif Ambilah COVID-19 pesantren Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kedengaran suara saya? Perkenalkan masih belum terdengar jelas Pak Latif. Ini jual apaan? Masih ada gema, maaf untuk Bagaimana? Kalau saya kamu, bagaimana sudah bisa dimulai? mohon maaf masih belum jelas suaranya Pak Latif. Untuk rekan-rekan peserta lain mohon maaf mic-nya Suaramu tuh Mbak, volumemu tuh Mbak. B. Apa ini? Kau ini apa? Ini mata ini tadi. Mohon izin, ini ada biar Mas Latif pakai Google Meet saya dulu aja ya, karena kayaknya ada problem di laptopnya Mas Latif. Jadi masih keluar enggak? Coba pendek sini. Oh, Nji, monggo. Nah, itu lancar nggak ya? Nah, Oh gila, iya siap. Makanya oke nih semua. Komisi apa? iya Mas. Ya di sini aja. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kedengaran semuanya? Kedengaran, Mbak? Ya, sampai. Oh, nggih. Perkenalkan, saya Latif. Jadi, ketika kita siap mengembalikan santri ke pesantren, maka kita juga harus siap melaksanakan prosedur COVID yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jadi sebenarnya titik kunci dari bagaimana agar COVID ini tidak menyebar ke pesantren adalah jadi bagaimana caranya agar kita memutus mata rantai, jangan sampai ada pembawa virus COVID tersebut dari rumah ke pesantren gitu. Nah, awal ketika santri akan masuk ke pesantren itulah momen terpenting ketika untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Jadi ketika santri datang, santri tersebut harus benar-benar dipastikan bahwa santri tersebut tidak membawa virus corona. Nah, ketika santri tersebut sudah pasti tidak membawa virus corona, maka bahkan insya Allah prosedur seperti social distancing, terus memakai masker itu tidak dilaksanakan pun tidak apa-apa gitu. Tapi dengan satu syarat tadi, jadi dipastikan dulu
santri tersebut harus pasti dan terhindar dari virus corona. Jadi semua santri yang masuk ke pesantren tersebut harus benar-benar tidak membawa virus corona. Nah, setelah sudah pasti bahwa santri tersebut tidak membawa virus corona, sudah pasti karena sudah pasti. Nah, ketika begini benar-benar sudah pasti bahwa santri tersebut tidak membawa virus corona, maka bahkan prosedur-prosedur seperti social distancing, terus memakai masker itu tidak dilaksanakan di pesantren pun tidak mengapa. Tapi tadi dengan satu catatan benar-benar santri tersebut, semua santri yang masuk pesantren benar-benar sehat dan terbebas dari virus corona. Caranya seperti apa untuk mengetahui dengan pasti bahwa santri tersebut benar-benar tidak membawa virus corona? Ya, cara pastinya dengan gold standar diagnosis COVID, yakni swab test atau polymerase chain reaction gitu. Tadi kalau benar, tapi karena polymerase chain reaction tersebut mahal, maka bisa dilakukan rapid test, dan rapid test tersebut juga belum bisa memastikan kalau santri yang dites tersebut benar-benar tidak membawa virus corona, karena rapid test tidak mengecek keberadaan virus corona, namun mengecek respon tubuh atau respon imunitas tubuh terhadap virus corona, yakni mengecek imunoglobulin G dan imunoglobulin M gitu. Dan imunoglobulin G dan imunoglobulin M itu bisa ada bukan karena hanya ketika terpapar virus corona, terpapar virus lainnya pun bisa mengakibatkan IgM dan IgG tersebut ada gitu. Jadi karena rapid test itu juga mahal, dan polymerase chain reaction itu juga mahal, maka sebelum dilakukan prosedur tersebut kita harus men-screening dulu kira-kira kemungkinan terbesar mana yang harus benar-benar perlu rapid dan perlu PCR gitu. Dipastikan bahwa anak-anak yang masuk pesantren tersebut, satu, bukan dari zona merah, dua, anak-anak tersebut lingkungannya tidak ada yang mengidap virus corona. Terus yang ketiga, anak-anak tersebut memang benar-benar patuh dan hanya ada di rumah dan tidak kemana-mana atau tidak berkunjung ke fasilitas umum seperti mall, terus terminal, stasiun dan sebagainya gitu. Jadi kalau di Anada sendiri, karena kita tidak punya fasilitas PCR maupun rapid test, pas waktu kedatangan kita menghubungi Puskesmas, dan Puskesmas melakukan screening terhadap anak-anak yang datang ke pesantren gitu. Asalnya dari mana, terus pernah jalan-jalan kemana saja gitu. Dan Anaja pun memulangkan santrinya pun bertahap gitu. Dari pertama mendatang santrinya pun bertahap, mulai dari santri pertama dari pengurus dulu, terus santri Banyumas dulu, baru yang ketiga yakni santri yang berlimas takab gitu. Jadi Anaja sendiri belum mendatangkan santri keseluruhan. Karena screening dari Puskesmas pun tidak menggunakan rapid dan tidak menggunakan PCR, maka protokol kesehatan di Anaja pun harus ketat gitu. Tadi seperti yang saya bilang tadi, karena belum pasti anak-anak yang datang ke sini belum pasti bahwa mereka sehat dan terbebas dari COVID, maka protokol kesehatan yang ada di pesantren pun harus dilaksanakan seperti mencuci tangan, terus memakai masker, terus social distancing selama 14 hari gitu. Padahal kalau menurut saya, kalau sejak awal semua santri itu sudah pasti bahwa tidak membawa corona, terus tidak terkena virus corona, kita memastikannya harus pakai
PCR gitu. Nah PCR itu mahal. Nah, ketika di PCR hasilnya kok negatif semua, mereka yang datang ke pesantren bahkan tidak melakukan pakai masker, tidak pakai social distancing pun sudah tidak mengapa, kan toh sudah sehat semua dan terbebas dari corona gitu. Itu sebenarnya kan seperti yang harus dilakukan pemerintah gitu. Pemerintah harusnya, kalau menurut saya harusnya itu apa? Jadi protokol kesehatan harusnya diberlakukannya tidak langsung sama rata ke seluruh negeri, tapi lihat dulu kan di Indonesia sendiri kan ada benar-benar yang desa-desa dengan zona hijau gitu. Kalau menurut saya harusnya itu dari bawah, dari desa yang zona hijau, ya silakan melakukan aktivitas seperti biasa gitu. Toh semuanya di desa tersebut itu kan sehat semua, nggak ada yang terkena COVID, zonanya kan hijau gitu. Jadi dengan satu syarat, tapi aktivitasnya hanya lingkup desa itu saja gitu. Nah kalau desa sebelahnya lagi kok hijau, berarti dua desa tersebut bisa saling berhubungan gitu. Karena dua-duanya sama-sama hijau. Berhubungannya terserah seperti biasa gitu. Nggak usah social distancing, nggak usah pakai masker gitu. Tapi dengan satu syarat, dua zona itu hijau dan syaratnya nggak boleh berhubungan dengan zona yang merah. Harus benar ketat, hanya dua desa itu yang boleh saling berhubungan gitu. Terus selanjutnya kalau ada tiga desa yang hijau lagi, berarti ketiga desa tersebut bisa saling berhubungan gitu. Terus lanjut lagi kecamatan, dari kecamatan yang hijau dan kecamatan hijau, ya silahkan saling berhubungan seperti biasa gitu. Tapi jangan sampai berhubungan dengan yang luar kecamatan yang zonanya kuning atau zonanya merah gitu, hijau dengan hijau gitu. Terus lanjut lagi sampai ke kabupaten gitu. Jadi mulainya dari bawah gitu jadinya. Kalau menurut saya seperti itu. Di pesantren pun begitu. Sebenarnya ketika awal ada corona, harusnya pesantren itu benar-benar justru malah jangan sampai ada santri yang pulang ke rumah, karena kalau sekali ada yang pulang ke rumah nanti deteksinya akan sulit. Jadi sebenarnya pesantren itu bisa dijadikan apa sih ini, bisa jadikan base camp perlindungan corona malah gitu. Jadi kan di pesantren sendiri kan kita kan benar-benar ketat, nggak boleh kemana-mana gitu. Terus kalau kemana harus izin gitu. Jadi harusnya kan seperti itu gitu. Jadi seperti itu gitu. Terima kasih, begitu saja. Monggo Mbak Indri. Saya lebih suka ditanya-tanya sebenarnya. Sampun ini. Atas paparannya tadi ya, Mas Latif. Tadi saya pengen lupa sekarang Mas. Oke, untuk selanjutnya mungkin masuk ke sesi pertanyaan aja ya, kita diskusi kepada teman-teman yang sudah hadir menjadi peserta diskusi terbatas ini. Monggo saya beri kesempatan untuk dua orang penanya dulu, bisa ditujukan kepada Pak Alfian atau ke Mas Latif atau dua-duanya. Saya beri kesempatan dua penanya, oke? Monggo. Siapa? Mbak Indri. Siapa? Oke, Mas Budi. Oh, ya. Ini buat Pak Fian nih. Sampai sekarang itu kan mungkin ada ustadz yang dari luar ya, ada dari luar, karena pesantren mahasiswa kan. Apakah ada kegiatan-kegiatan ngaji online itu berlangsung sampai sekarang, Mas? Strateginya memanfaatkan teknologi di pesantren itu bagaimana, Pak Fian? Itu dulu sementara itu. Dan yang kedua itu ada pertanyaan juga itu Pak In, yang dari Pak siapa tadi ya, via apa itu, via
via pesan gitu. Coba dibaca Pak Mbak In. Itu beberapa pertanyaan yang lain. Ya cukup. Monggo untuk Pak Alfian di ini dulu jawab pertanyaannya Pak Budi. Sementara saya melihat untuk pertanyaan yang kedua. Oke, untuk pertanyaan dari Pak Budi tadi nggih, terkait, jadi tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kalau untuk ngaji online yang kita lakukan ini secara teknisnya adalah kita menyediakan sambungan internet di masjid, lalu sambungan Google Meet yang tersambung antara santri. Jadi santri tetap kita ngumpul di satu lokasi kan itu, biasanya di masjid atau di aula. Lalu kemudian kita mengontak ustadznya untuk masuk ke room Google Meet yang telah kita sediakan. Kemudian agar situasinya terlihat lebih serius kan itu, maka kita tampilkan tampilan kita tampilkan di layar LCD. Jadi kalau kalau santri yang banyak ini kemudian harus melihat satu layar handphone kecil itu kan ya ngantukin dan kelihatannya ngajinya ini nggak serius kan. Tapi kalau kita tembakin di LCD, dari LCD layar proyektor gitu kan, kita akan terlihat lebih lebih serius, lalu atmosfer ngajinya juga bisa lebih terasa. Artinya ustaz juga bisa menyapa anak-anak secara virtual kan, seperti itu. Dan durasi ngajinya normal sekitar antara 40 sampai 60 menit kan gitu. Ya hampir sama sih teknisnya seperti diskusi kita kali ini kan gitu. Itu Pak Budi. Sudah berapa lama Pak Fian itu Pak untuk aktivitas ngaji online di pesantren itu Pak? Untuk aktivitas ngaji online ini sudah berlangsung sekitar 3 bulan. Karena memang standar mengikuti kalender pendidikan pesantren memang biasanya setelah Idul Adha kan gitu. Setelah Idul Adha kemudian ada santri baru masuk, dan juga kebetulan santri baru yang sudah mendaftar ini itu juga karena sebagian dari mereka belum bisa hadir ke pesantren, juga tetap mengikuti kajiannya secara online juga kan gitu. Artinya kita sediakan satu ruang grup WhatsApp untuk menampung teman-teman santri baru ini, untuk bagaimana spreading informasinya ini agar lebih mudah dan lebih cepat gitu. Jadi sudah berjalan 3 bulan ini untuk ngaji online. Begitu Pak Budi. Gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Ada kendala bisa soal evaluasi, kan biasanya kan santri ada evaluasi kemajuan santri dan sebagainya. Ada kendala nggak Pak dengan kajian ini? Kebetulan kalau evaluasi itu kan kita lakukan di akhir semester. Jadi untuk evaluasinya biasanya nanti berbasis tulis. Artinya kalau yang masih dalam angan-angan kita itu ya bagaimana dari pihak Ustadz ini mereka membuat soal-soal kan gitu, yang nanti juga tetap dikirimkan secara lewat email, atau mungkin ada beberapa yang bahkan bisa saja untuk membuat kayak Google Form kan gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan materi ngaji ini, lalu kemudian tesnya diberikan dengan lewat Google Form kan gitu. Artinya nanti bisa memberikan penilaian secara real time juga, seperti itu. Satu lagi ya, santri misalnya ada kegiatan budayaan ya, ekonomi dan sebagainya. Di Anajah ada juga Pak di masa pandemi ini. Budayaan, kalau kami sebagai pesantren, yang pertama kan pesantren mahasiswa Anajah ini berbasis penulisan. Artinya bahwa selain kita mengasah ilmu keagamaan, juga pengetahuan terkait menulis, entah itu menulis sastra atau menulis esai kan gitu. Terakhir kemarin yang kita lakukan adalah apresiasi bulan bahasa. Jadi bulan bahasa yang kemarin bulan Oktober itu kan kita juga membuat seperti pentas produksi. Yang situ ada tampilan teatrikal kan itu, pembacaan puisi. Lalu kemudian juga sudah 2 tahun terakhir ini kita fokus pada pemberdayaan ekonomi pesantren kan gitu. Pemberdayaan ekonomi pesantren seperti ada kolam lele, lalu ada peternakan kambing yang meskipun secara skalanya masih antara
kecil menengah lah kan gitu. Tapi setidaknya itu bisa sebagai ajang latihan santri untuk bisa hidup secara berdikari. Dan beberapa hal, oh ya, ada berkebun juga. Jadi ya beberapa komoditas sayuran alhamdulillah kita sudah bisa memproduksi sendiri. Artinya pandemi ini bukan menjadi halangan bagi kita untuk tetap berkreasi kan gitu. Untuk tetap menumbuhkan semangat agar lebih baik dan menjadi persona yang lebih mandiri seperti itu. Oke, terima kasih Pak Fian. Terima kasih Bapak Budi. Ini ada satu pertanyaan dari Abah Ali Munif, ini Baik. langsung dijawab apa gimana? Oke, Mbak? baik. Ya. Oke, monggo. Oke, silahkan. Oke. Jadi kalau pertanyaan dari Abah Ali Munif ini, sejauh apa hubungan antara pesantren dengan pemerintah, dalam hal ini dinas kesehatan atau puskesmas setempat? Kalau sejauh ini memang kami punya tim, bahkan jauh sebelum ada pandemi ini akan ada tim poskestren. Meskipun secara physically kita belum mempunyai yang namanya klinik atau tempat pemeriksaan kan gitu. Cuma memang kita berkomunikasi secara intensif dengan puskesmas Baturaden. Jadi ini puskesmas Baturaden ini menjadi rujukan pertama kita apabila ada anak-anak yang memang sakit dan perlu perawatan secara lebih kan gitu. Jadi memang ini sudah berlangsung 3 atau 4 tahun ke belakang sebelum ada pandemi ini. Artinya memang kita juga menyadari bahwa kesehatan adalah salah satu faktor penting terkait kelancaran proses pendidikan seperti itu. Gitu Mbak Indri. Mungkin Mas Latif mau menambahkan? Sampun, monggo. Mas Latif mau masuk? Sampun. Sampun, monggo. Saya nggak Ini 2 menambahkan. akun saya, yang satu Latif, yang satu saya ya. Ya, mungkin Mas Latif monggo kalau ada yang mau ditambahkan. Dari Sampun Mbak, nggak ada yang saya ingin tambahkan. Sampun. Saya nanya Mbak Indris. Ya. Oke, satu pertanyaan lagi nggih dari saya Mbak Indri. Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya. Mohon maaf agak terlambat mengikuti, tapi ada beberapa poin yang sempat saya simak tadi. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama untuk Pak Alfian. Ini kan metode pembelajaran online ini kan sesuatu yang sama sekali baru bagi pesantren. Kesulitan apa yang paling dirasakan pada saat pihak pesantren harus menyelenggarakan pembelajaran secara online? Karena kita tahu di sekolah-sekolah formal pun cukup banyak hambatan dan tantangan yang harus mereka lewati. Di pesantren ini kan selama ini yang saya tahu lebih intens ke proses pembelajaran secara tatap muka atau offline. Ini mungkin ada kendala-kendala apa yang paling dirasakan terutama pada awal-awal. Kemudian yang kedua untuk Mas Latif, ini tadi disampaikan bahwa upaya antisipasi oleh pesantren itu sudah dilakukan sejak dini ketika para santri datang ke pondok, sudah dilakukan screening dan sebagainya. Menurut saya ini sesuatu yang antisipasi yang sangat bagus. Namun persoalannya sejauh mana pesantren bisa mengawasi
santri yang melakukan kegiatan di luar pondok, apalagi kalau pesantren mahasiswa ini kan mahasiswanya ada yang barangkali ada yang kuliah malam, kuliah sore, atau di waktu-waktu yang tidak selama seharian penuh mereka ada di pondok pesantren. Nah, sejauh mana pihak pesantren melakukan pengawasan terhadap mereka, apalagi tidak hanya terkait dengan kegiatan kuliah, barangkali mungkin ada santri yang keluar untuk berbagai keperluan seperti membeli makanan atau keperluan di luar lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Din Syaifuddin atas pertanyaannya. Kalau bicara pembelajaran online, ada satu hal yang itu membedakan antara pembelajaran di pesantren dan pembelajaran dengan anak-anak di sekolah pembelajaran daring, anak-anak yang di sekolah formal kan gitu. Jadi kalau pembelajaran daring di sekolah formal kan gitu, hari ini posisi anak-anaknya itu kan ada di rumah. Posisi anak-anaknya ada di rumah dan artinya anak-anak ini ya secara individual gitu kan mengerjakan tugas-tugasnya di rumah kan gitu. Ataupun mungkin kalau yang rumahnya berdekatan ya secara berkelompok kan gitu. Cuma kalau di pesantren ini kan santri-santrinya ini meskipun beberapa emang masih ada di rumah kan gitu. Mayoritas kan sudah ada di sini dan stay dalam satu lokasi kan itu. Jadi kendalanya tidak terlalu berat saya pikir. Tidak seperti teman-teman yang teman-teman yang kuliah bahkan gitu kan. Jadi kalau contohnya karena kita pesantren mahasiswa bahwa mereka juga mengikuti perkuliahan kan gitu. Bahwa pagi-pagi seperti ini mereka semua sudah menyimak handphonenya masing-masing kan gitu. Mendengarkan dosennya dari rumah kan gitu untuk menjelaskan materi-materi. Tapi kalau ketika malam kita mengaji, kita berada di satu tempat, maka biasanya kan kalau paling sinyal itu pun tidak terlalu jadi hal yang berpengaruh atau tidak menjadi kendala yang secara signifikan. Tapi kadang-kadang ya sinyal terus atau mungkin ketepatan waktu. Karena kan kita tahu bahwa ya Ustadz juga punya kesibukan sendiri gitu. Kalau ya moral 10-15 menit itu kan masih satu hal yang wajar gitu. Artinya tidak sejauh ini beberapa kendala teknis masih bisa kita handle kan. Artinya tidak terus ini jadi satu shock culture yang berat bagi teman-teman pesantren, saya pikir tidak. Karena contohnya kayak beberapa Ramadan ini kan juga kita tahu bahwa di kanal-kanal YouTube beberapa pesantren-pesantren besar gitu kan juga mengadakan ngaji secara online yang itu diikuti oleh santri-santri yang ada di depan kiainya kan gitu, dan juga diikuti oleh santri-santri atau diikuti oleh orang-orang yang secara virtual di banyak tempat yang bisa mengakses YouTube kan gitu. Artinya kendala-kendala teknis itu masih bisa kita tangani lah seperti itu. Mungkin mau ditanggapi lagi Pak Udin? Cukup ya Mbak Indri, terima kasih. Baik, satu penanya lagi sepertinya sudah berharap dari tadi Mas Pak. Yang pertanyaan kedua belum dijawab Mbak Indri. Mas Latif. Oh, ada pertanyaan. Jadi begini Pak Syaifuddin, kalau di anak saya sendiri, teman-teman bahkan walaupun mereka mahasiswa, teman-teman santri di Anaja itu bahkan tidak dibolehkan keluar gitu. Kunci motor mereka yang pegang pengurus, dan ketika mereka ingin beli sesuatu, nanti ada petugasnya sendiri yang khusus keluar beli makanan, ambil uang gitu. Jadi seperti itu, mereka benar-benar tidak diperbolehkan, tidak benar-benar full di pesantren dan tidak diperbolehkan keluar dari pesantren, karena untuk menjaga agar tidak ada pembawa virus COVID masuk ke pesantren. Kita tahu sendiri kan ada beberapa pesantren yang sudah terkena COVID, jadi karena sudah ada beberapa pesantren yang terkena COVID, maka
Anaja benar-benar gitu. Tadi kunci motornya dibawa oleh pengurus, terus ketika mereka butuh sesuatu nanti ada petugasnya sendiri yang khusus bagian keluar gitu. Jadi seperti itu. Itu saja Pak Saifuddin. Oke. Monggo, monggo. Yang terakhir. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Oke, monggo, Mas. Ada pertanyaan? Gimana Mbak Indri? Iya, tadi ada pertanyaan dari Mas Tohir terkait vaksinasi. Apakah sudah ada koordinasi dengan pemerintah terkait vaksinasi dengan pesantren An-Najah? Monggo. Untuk vaksinasi sejauh ini kan kita secara global juga belum ini kan belum mendapatkan belum mendapatkan pengumuman secara resmi bahwa kapan vaksinasi itu akan dilaksanakan kan itu. Paling yang terakhir kemarin itu ada kiriman bantuan dari Kemenak terkait rapid test ya. Di bulan Oktober kemarin pertengahan itu sebagian besar pesantren-pesantren di Banyumas khususnya ada bantuan dari Kementerian Agama untuk rapid test gitu. Yang alhamdulillah ketika dilaksanakan di pesantren mahasiswa Najah 100% kita semua negatif. Artinya non reaktif kalau bahasanya latif itu. Kalau saya ngomong negatif nanti dimarahin saya. Itu non reaktif bahasanya. Artinya tidak ada teman-teman yang suspek atau dicurigai reaktif terhadap virus tertentu dalam tubuhnya seperti itu. Tapi kalau komunikasi ya selalu kita lakukan karena kan kalau pesantren kan juga mempunyai komunitas seperti tergabung dalam RMI atau Robitoh Mahad Islamiyah NU atau satunya lagi yang di bawah Kementerian Agama itu ada FKPP Forum Komunikasi Pondok Pesantren. Yang salah satunya kalau nggak salah pembinanya Bapak Ali Munif itu dari FKPP. Artinya komunikasi intensif terkait progres atau terkait kondisi pesantren itu akan selalu diupdate antara pesantren dan Kemenak begitu. Begitu Mas Tohir jawabannya dari Pak Alfian. Belum ada koordinasi, belum ada vaksinasi, belum ada info soal vaksinasi, tapi sudah ada bantuan dari Kemenak berupa rapid test dan dinyatakan non reaktif semua dari yang sudah dites. Itu Mas Tohir sudah puas dengan jawabannya. Baik, alhamdulillah ini diskusinya sudah selesai, sudah ada 4 pertanyaan tadi yang sudah dijawab. Mudah-mudahan puas dan mudah-mudahan bisa saling melengkapi ya untuk kedepannya untuk menghadapi bersama-sama menghadapi pandemi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kehadiran kedua narasumber kita, Bapak Alfian Ihsan dan Mas Latif Hamdillah. Juga kepada para peserta yang sudah hadir mengikuti Google Meeting yang diselenggarakan Banyumas Express dan Kebumen Express pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita diskusikan pagi hari ini bermanfaat dan berkah ya.
dapat itu dari Allah Amin. Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Amin. Jadi diskusi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.